Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fis Kurniawan. Ini 2105 2010-22. Saya akan membahas tugas rekayasa perangkat lunak yang ada di chapter 7, yaitu desain dan implementasi. Topik yang dibahas yaitu desain berorientasi objek menggunakan UML, 2 pola desain, 3 masalah implementasi, 4 pengembangan sumber terbuka. Yang pertama, desain implementasi. Perangkat lunak adalah tahapan dalam proses rekayasa perangkat lunak di mana sistem perangkat lunak yang dapat dieksekusi dikembangkan. Kegiatan perancangan implementasi perangkat lunak selalu dilakukan secara bergantian. Desain perangkat lunak adalah aktivitas kreatif di mana Anda mengidentifikasi komponen perangkat lunak dan hubungannya berdasarkan kebutuhan pelanggan. Implementasi adalah proses mewujudkan desain sebagai suatu program. Bangun atau beli. Di berbagai domain, kini dimungkinkan untuk membeli sistem siap pakai atau COTS yang dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Misalnya saja, jika Anda ingin menerapkan sistem rekam medis, Anda bisa membeli paket yang sudah digunakan di rumah sakit. Pendekatan ini bisa lebih murah dan cepat dibandingkan mengembangkan sistem dalam bahasa pemrogram konvensional. Ketika Anda mengembangkan aplikasi dengan cara ini, proses desain menjadi berkaitan dengan bagaimana menggunakan fitur konfigurasi sistem tersebut untuk memenuhi kebutuhan sistem. Dan selanjutnya, desain berorientasi. Proses desain berorientasi objek tersusun. Desain berorientasi objek proses melibatkan pengembangan sejumlah model sistem yang berbeda. Hal ini memerlukan banyak upaya untuk pengembangan dan pemeliharaan model ini, dan untuk sistem kecil, hal ini mungkin tidak efektif dari segi biaya. Namun, untuk sistem besar yang dikembangkan oleh kelompok yang berbeda, model desainnya adalah komunikasi penting mekanisme. Tahapan proses. Ada berbagai proses desain berorientasi objek yang berbeda yang bergantung pada organisasi yang menggunakan proses tersebut. Aktivitas umum dalam proses ini meliputi mendefinisikan konteks dan cara penggunaan sistem, 2 merancang arsitektur sistem, 3 identifikasi objek sistem utama, 4 mengembangkan model desain, 5 tentukan antarmuka objek. Lanjutnya, proses diilustrasikan di sini menggunakan desain stasiun cuaca sehutan belantara. Arsitektur dasi sistem pengumpulan data. Berikut adalah algoritmanya: data collection, transmitter, receiver, writer data. Kelas objektifikasi. Mengidentifikasi kelas objek adalah seringkali sulit bagian dari desain berorientasi objek. Tidak ada rumus ajaib untuk identifikasi objek. Itu bergantung pada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan domain perancang sistem. Identifikasi objek adalah proses berulang. Anda tidak mungkin bisa melakukannya dengan benar pada kali pertama. Pendekatan identifikasi. Gunakan pendekatan tata bahasa berdasarkan deskripsi bahasa alami sistem. Dasarkan identifikasi pada hal-hal nyata dalam domain aplikasi. Gunakan pendekatan perilaku dan identifikasi objek berdasarkan apa yang berpartisipasi dalam perilaku apa. Gunakan analisis berbasis skenario, objek, atribut, dan metode dalam setiap skenario diidentifikasi. Model desain. Model desain menunjukkan objek dan kelas objek serta hubungan antara entitas tersebut. Ada 2 macam model desain. 1. Model struktural menggambarkan struktur statis sistem dalam hal kelas objek dan hubungan. Nomor 2. Model dinamis menggambarkan interaksi dinamis antar objek. Contoh model sistem: subsistem model yang menunjukkan pengelompokan objek secara logis ke dalam subsistem yang koheren
Model berurutan yang menunjukkan urutan interaksi objek. Model desain status yang menunjukkan bagaimana objek individual mengubah status sebagai respon terhadap peristiwa. Model lainnya termasuk model kasus penggunaan, model agregasi, model agregasi, dan lain-lain. Selanjutnya pola desain. Pola desain adalah cara menggunakan kembali pengetahuan abstrak tentang suatu masalah dan solusinya. Pola adalah gambaran masalah dan hakikat pemecahannya. Itu harus cukup abstrak untuk digunakan kembali dalam pengaturan yang berbeda. Deskripsi pola biasanya menggunakan berorientasi objek karakteristik sebagai pewarisan dan polimorfisme. Pola dan bahasa pola adalah cara untuk mendeskripsikan praktik terbaik, desain yang terbaik, dan menangkap pengalaman sedemikian rupa sehingga orang lain dapat menggunakan kembali pengalaman tersebut. Elemen pola. Nama, pengidentifikasi pola yang bermakna. 2. Deskripsi masalah. 3. Deskripsi solusi. Bukan desain konkret namun template untuk solusi desain yang dapat diterapkan dengan berbagai cara. 3. Konsekuensi, hasil dan trade-off dari penerapan pola tersebut. Pola pengamat. Nama pengamat, keterangan memisahkan tampilan status objek dari objek itu sendiri. Deskripsi masalah digunakan ketika beberapa tampilan status diperlukan. 2, 3, 4. Deskripsi solusi, lihat slide dengan deskripsi UML. Yang kelima, konsekuensi, pengoptimalan untuk meningkatkan kinerja tampilan tidak statis. Masalah implementasi. Fokus masalah implementasi di sini. Fokus di sini bukan pemrograman, meskipun hal ini jelas penting, namun ada masalah implementasi lainnya yang sering tidak tercakup dalam teks pemrograman. 1. Penggunaan kembali. Kebanyakan perangkat lunak modern dibangun dengan menggunakan kembali komponen atau sistem yang ada. Saat Anda mengembangkan perangkat lunak, Anda harus memanfaatkan sebanyak mungkin kode yang ada. 2. Manajemen konfigurasi. Selama proses pengembangan, Anda harus melacak berbagai versi setiap komponen perangkat lunak dalam sistem manajemen konfigurasi. 3. Pengembangan target tuan rumah. Perangkat lunak produksi biasanya tidak dijalankan pada komputer yang sama dengan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Sebaliknya, Anda mengembangkan di satu komputer atau sistem host dan menjalankan di komputer terpisah atau sistem target. Selanjutnya, pengembangan sumber terbuka. Pengembangan sumber terbuka adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana kode sumber sistem perangkat lunak dipublikasikan dan sukarelawan diundang untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan. Akarnya ada di Free Software Foundation yang menganjurkan bahwa kode sumber tidak boleh menjadi hak milik, melainkan harus selalu tersedia bagi pengguna untuk diperiksa dan dimodifikasi sesuai keinginan mereka. 3. Perangkat lunak sumber terbuka. Memperluas ide ini dengan menggunakan internet untuk merekrut populasi sukarelawan pengembang yang jauh lebih besar. Banyak dari mereka yang juga menggunakan pengguna kode. Sistem sumber terbuka. Produk open source yang paling terkenal tentu saja adalah sistem operasi Linux yang banyak digunakan sebagai sistem server dan semakin banyak digunakan sebagai desktop. 2. Produk open source penting lainnya adalah Java, server, web Apache, dan MySQL, sistem manajemen basis data. Masalah sumber terbuka yaitu apakah produk yang dikembangkan harus menggunakan komponen open source. 2. Haruskah pendekatan open source digunakan untuk pengamanan perangkat lunak? Bisnis sumber terbuka. Semakin banyak perusahaan produk yang menggunakan pendekatan open source untuk pengembangan. 2. Model bisnis mereka tidak bergantung pada penjualan produk perangkat lunak, namun ada penjualan dukungan untuk produk tersebut. 3. Mereka percaya bahwa melibatkan komunitas open source akan memungkinkan perangkat lunak dikembangkan dengan lebih murah, lebih cepat, dan akan menciptakan komunitas pengguna perangkat lunak tersebut. Lisensi sumber terbuka. Prinsip dasar pengembangan sumber terbuka adalah bahwa kode sumber harus tersedia secara bebas,
Namun hal ini tidak berarti bahwa siapapun dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan kode tersebut. Secara hukum, pengembangan kode, baik perusahaan atau individu, tetap memiliki kode tersebut. Mereka dapat membatasi cara penggunaan dengan memasukkan ketentuan yang mengikat secara hukum dan lisensi perangkat lunak sumber terbuka. Beberapa pengembang open source percaya bahwa jika komponen open source digunakan untuk mengembangkan sistem baru, maka sistem tersebut juga harus open source. Yang lain bersedia mengizinkan kode mereka digunakan tanpa batasan ini. Sistem yang dikembangkan mungkin merupakan hak milik dan dijual sebagai sistem sumber tertutup.